pengakuan Kapolres Kepulauan Nyap seluruh pasukan yang membuat kami dari Komda Divisi. Inilah dia, Plato Merani. Kami siap untuk tantang negara NKRI. Kami siap. Kami balas dendam karena pasukan TNI Indonesia bongkar markas saya di Kampung Kaunda, markas divisi. Kami sebagai Kepala Staf Komandan Divisi wilayah 2 Saireri. Bakar sana lagi. Cepat bantu. Demikian penyampaian dari Komandan Divisi Utama wilayah 2 Saireri. Awas Bapak, ada depan, hati-hati depan. Inilah Atas. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok. Orang yang lagi jalan. KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata yang merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI serta Polri di wilayah Papua. Tujuan KKB Papua adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, KKB Papua dapat disebut sebagai gerakan separatis yang gerakannya kerap memakan korban jiwa. kamu kirim berapa personil kita tentang Kapolda, dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar di Simal dan di bumi pertengahan ini, tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari kabupaten juga, dilepas TNI Polri 2 Piber yang sudah dilepas lewat ABAP. Itu personil kita tentang Kapolda. Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang besar. Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elit saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Hal itu kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada tahun 1996
saat mereka menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia yang terdiri dari grup peneliti dan kamp hutan. Dua sandera dari grup peneliti dibunuh, sementara yang lainnya dibebaskan. Karena aksinya, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Apabila ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka langsung ditahan karena alasan kriminalitas. Karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. Menurut catatan, KKB kerap beraksi di wilayah pegunungan di Papua. Beberapa kabupaten yang sampai saat ini dianggap rawan dari aksi mereka seperti Puncak, Yohokimu, Nduga, dan Intan Jaya. Sementara itu, ada 5 kelompok yang sudah dipetakan dengan para pemimpinnya, yakni Lekagak, Telenggen, Igyanus Koguya, Joni Botak, Demianus Magai, Yogi, dan Sabinus Waker. Dari 5 kelompok itu, Lekagak, Telenggen, dan Igyanus Koguya dianggap sebagai yang paling berbahaya. Sampai saat ini KKB Papua sulit diberantas karena mereka berbekal persenjataannya lengkap dan mutakhir. Beberapa aksi kejahatan yang pernah dilakukan KKB Papua adalah melakukan penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah di Papua. Menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategy Student, Khairul Fahmi mengatakan kehadiran KKB di Papua bukan tanpa alasan. Menurutnya, adanya KKB merupakan dampak dari persoalan di Papua yang tidak pernah terselesaikan. Karena bukan soal gangguan keamanan saja, tapi juga persoalan lain yang memicu terjadinya ketidakpuasan dan gangguan keamanan di tengah masyarakat, sambungnya. Oleh sebab itu, gangguan keamanan, teror, dan serangan bisa terjadi kapanpun untuk menunjukkan eksistensi mereka. Fahmi menjelaskan ada krisis kepercayaan dari masing-masing pihak. Di satu sisi, KKB cenderung pesimis terhadap agenda-agenda yang ditawarkan pemerintah dan curiga terhadap apa yang dikerjakan untuk masyarakat Papua. Mereka juga melihat apapun yang dianggap terbaik untuk Papua itu kan versi Jakarta, jadi lebih menunjukkan kepentingan Jakarta daripada aspirasi masyarakat Papua. Ini kan artinya mereka memiliki ketidakpercayaan, jelas dia.
Fahmi menuturkan permasalahan ini kemudian dipersulit dengan masalah kekerasan di Papua, baik dari KKB maupun TNI dan Polri. Meski TNI mulai mengubah pendekatan dari senjata menjadi dialog, ia menyebut masih sulit dilakukan karena dimotori oleh militer. Masalahnya, bagaimana mungkin tindakan merangkul ini dilakukan oleh perangkat yang sebelumnya diberi mandat untuk memukul, ujarnya. Anggota Komisi 1 DPR minta TNI Polri mengubah pola pendekatan pemberantasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Hal itu agar tidak makin meluas dan meresahkan masyarakat. Menurut anggota Komisi 1 DPR Sukamta, selama ini TNI Polri cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan. Sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya. Penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran, kata Sukamta. Sukamta menyampaikan hal itu terkait dengan tindakan KKTB yang menembaki 11 warga kampung Nogolait, Nduga, Papua yang menyebabkan 10 orang tewas. Menurut dia, TNI Polri perlu melakukan perang opini publik karena ada 9 kelompok KKB yang beranggotakan sekitar 150 orang. Sementara itu, dia menjelaskan anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinisasi penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan. Langkah-langkah pemetaan dan penanganan ideologi Papua Merdeka juga harus dicegah sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka, ujar Sukamta. Dia menambahkan, pembentukan opini publik yang dilakukan pemerintah harus berlandaskan data, fakta, kejadian, dan situasi kondisi di Papua. Selain itu, harus terbuka, jelas, dan jujur informasinya, agar tidak dimanfaatkan kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik. Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI Polri bertindak sesuai dengan koridor hukum, papar Sukamta. Keterbukaan juga harus diungkap apabila ada oknum TNI Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum. Hal ini, kata dia, harus diproses secara tegas. Langkah itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia, dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia. Harus terus dihidupkan dan diwujudkan sebagai ruang untuk menyelesaikan lebih mendalam masalah Papua. Dialog menjadi pintu masuk untuk mendalami konflik dan menemukan solusi terbaik.